warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, Ibu berjamaah pengajian Ahad pagi warga Muhammadiyah Cerme, Gresik yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga bisa menegakkan sholat tahajud. Sampai dengan saat ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuwajah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dalam membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia. Selamat berbahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pagi ini akan kami ajak jenengan untuk sedikit berpikir tentang kehadiran kita di pentas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah hingga 4 kali sumpah berturut-turut. Niki mangke dititeni nggih, dititeni. Hanya sumpah itu sebagai pendahulu penyebutan makhluk ciptaan yang berwujud manusia. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan bulan, menciptakan bintang. Bahkan Allah menciptakan malaikat, menciptakan iblis sekalipun. Tetapi Allah tidak pernah menyebut hasil ciptaannya itu didahului dengan sumpah. Kecuali hasil ciptaannya itu berwujud manusia. Dan itu sumpahnya 4 kali berturut-turut. Sumpah itu berbunyi wattin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Huruf waw yang ada di ujung ayat itu namanya waw qasam. Huruf waw yang digunakan sumpah Allah yang agung. Demi buah tin, demi pohon zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4 kali sumpah berturut-turut. Baru kemudian Allah menyebut hasil ciptaannya dan itu pun didahului dengan huruf takkid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Tidak cukup itu. Allah juga memuliakan manusia itu. Dan sekali lagi Allah menyebutkan hasil ciptaannya itu dengan kemuliaannya itu dengan didahului huruf takkid. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh akan kumuliakan, kami muliakan anak-anak cucu Adam. Tegese menungso dimuliakan kali Gusti Allah. Ini hukum asal.
Jadi hukum asal kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia itu oleh Allah dimuliakan oleh Allah saat orang itu hidup, saat orang itu mati sekalipun tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita analisis di mana letak kemuliaan manusia pada saat sudah mati. Tapi sekalian, kalau nanti Pak nyuwun sewu nggih niki Surabayaan mawon nggih. Surabayaan mawon. Kula niku biasa ceramah teng Surabaya nggih. Awake menungso iku nek wis ditinggal ruhnya, maka badan manusia disebut mayat. Itu bahasa Arab. Jasad itu bahasa Arab. Janazah itu bahasa Arab. Coro Indonesia bangkai. Coro Surabaya batang. Elek ya. Jenengan ngamuk-ngamuk kalau tiyang batang lho. Elek ya. Walaupun nanti jasad manusia itu berbentuk bangkai, tetap dimuliakan oleh Allah. Di dalam syariat Islam, mengurus jenazah itu ritual. Ya, ritual. Wong Muhammadiyah itu kudu iso ngerawat jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ojo sampai mulai cilik dididik nang perguruan Muhammadiyah. Ngaji nang jamaah Muhammadiyah, salat jamaah di masjid Muhammadiyah, barang wis mati dirawat oleh wong sing duduk Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah gak patek pinter ndonga. Ndak boleh itu, ndak boleh. Setiap warga Muhammadiyah harus bisa merawat jenazah dan itu ritual. Aduse ping pira diitung jenazah itu. Didusi ping pira iki mausan. Nah. Bahkan kain kafannya pun dihitung berapa lembar kain kafannya itu. Kalau nanti orang itu sudah meninggal dunia dan kita antarkan menuju peristirahatannya, Pak, menawi jenengan mlebet kuburan. Rasulullah menginstruksikan ucapkan salam bagi penghuni-penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Setengah riwayat mengatakan assalamualaikum ahli kubur. Ojo sampai ana wong cereme ngomong, Pak, percuma dikei salam, ora ono sing jawab. Coba nang kuburan keaman kei salam, padha jawab dan sampean krungu. Waalaikumsalam. Tambah buyar wong itu. Ya kan? Jika Rasulullah menginstruksikan ucapan salam bagi mereka, itu artinya mereka mendengar. Kalau nanti jenengan, Pak, mlebet ten pemakaman, eling-eling, sandal, sepatu, trompah kudu dilepas. Melepas trompah, melepas sandal. Ya. Akhirnya, Pak. Nah, ya. Coba. Tapi sekalian, tidak cukup itu. Rasulullah pun mengajarkan, dilingi-lingi, mangke menawi jenengan kok lagi mengantarkan jenazah. Jika jenazah itu belum masuk ke liang lahat, maka pengantar jenazah dilarang duduk. Ya, dilarang duduk karena menghormati jasad manusia. Pada saat kita di makam tidak boleh melangkai kuburan. Tidak boleh menduduki batu nisan. Karena apa? Di bawah bumi itu
dibaringkan jasad makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu Pak dimuliakan pada saat hidup, dimuliakan pula pada saat mati. Oh ngene iki Pak, kadang-kadang subhanallah, kuburan kembang kuning itu nek bengi ya rame lho Pak. Lho sampean kok guyu tau rono ya? Ya ora apa-apa, wong lewat ya. Wong lewat apa salah ya. Subhanallah, itu manusia. Tegese menungso iku makhluk yang sebaik-baik bentuk dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahimnya Allah belum berakhir, terus melanjut. Bahkan apa yang tercipta di permukaan bumi ini diciptakan oleh Allah seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Mangke dibuka Qur'ane surat Al-Baqarah 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian bangsa manusia jami'a semuanya. Tetapi perlu kita ketahui, ayat ini ada irtibat fil makna. Dan saya niki ulumul Quran, nggih, ulumul Quran. Ten ilmu Quran niku wonten istilah irtibat fil makna. Kalau Muhammad Rasid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar menyebut dengan munasabah. Ada keterkaitan maksud dengan firman Allah yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku. Tapi sekalian, kula ulangi malih. Isi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Dititeni ya. Karena ini poin yang akan kita bicarakan pagi ini. Perlu saya ulangi lagi. Isi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu mari kita gunakan apa yang melekat pada diri kita ini. Kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bicarakan. Bapak sekalian, semua aktivitas manusia itu harus berorientasi negeri akhirat. Ya. Semua aktivitas manusia harus berorientasi negeri akhirat, ibadah. Pun kula tanget riyen. Nyuwun sewu nggih. Dengan jawab salah ya ora apa-apa, ya salah ya ora apa-apa. Nek ana tiyang tanget ngeten. Pak, lah napa jenengan kok dahar? Jawabe napa? Lesu. Lah apa sampean kok mangan? Lesu, Pak. Kabeh makhluk Gusti Allah ngoten, Pak. Apa sampean kok mangan? Ya supaya wareg. Kabeh ciptaane Gusti Allah ngoten. Baik yang hewan maupun manusia seluruhnya akan menjawab seperti itu. Ya. Artinya apa? Jawaban itu benar, tetapi tidak mencerminkan orientasi negeri akhirat. Bagi orang Muhammadiyah, dia akan menjawab dengan cerdas. Saya makan supaya badan saya kuat untuk beribadah. Tujuannya jelas. Ya. Saya makan ini, Pak, supaya badan saya kuat untuk beribadah.
Disitulah nanti makan orientasi negeri akhirat. Ora syukur wareg, ora syukur ngilangi lesu. Sebab apa? Mangke menawi jenengan aktif mentelaah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Definisi agama niku napa? Akan kita ketahui, Pak. Agama Islam itu adalah apa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan yang tercantum dalam sunnah Rasulullah yang makbulah. Dulu sahihah, sekarang makbulah. Yang berisikan petunjuk hidup manusia agar kehidupannya bahagia dunia akhirat. Berbentuk larangan, perintah, dan petunjuk hidup agar kehidupan manusia itu bahagia dunia akhirat. Jadi apa yang tercantum dalam Al-Quran itu urusan agama. Diling-iling, semua yang tercantum dalam Al-Quran bagi warga Muhammadiyah itu adalah urusan agama. Sehingga urusan makan itu urusan agama. Makanya agama perlu mengatur mana makanan halal, mana makanan haram. Pak, telebet Quran surat Al-A'raf ayat 3 dosa setunggal. Niku wonten ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minum kalian, tetapi jangan berlebihan. Loh, itu firman Gusti Allah. Berarti makan dan minum itu urusan agama. Ya. Jadi Quran surah Al-A'raf ayat 3 dosa setunggal. Ya, niku wonten kalimat iki. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Maka nanti Pak nyun jauh ya, timbul pertanyaan. Nek kakean mangan opo akibate, nek kurang mangan opo akibate. Ya. Dulu, riyen ya. Sejarah telah membuktikan bahwa dulu banyak orang mati karena kelaparan, gizi buruk. Ya, dulu banyak orang mati kelaparan. Sekarang oleh Allah dibalik. Sekarang ini banyak orang mati karena terlalu banyak makan. Kolesterol tinggi, diabetes, ginjal, macam-macam. Itu banyak karena dipicu oleh pola makan. Jadi nek kakean mangan opo akibate, nek kurang mangan opo akibate. Sehingga dulu Pak anak-anak sekolah, ya, jenengan wedal di madrasah, di sanawiyah atau di aliyah, di MIM. Dulu satu MIM Pak, bukan SD. Ini MIM atau SD Pak? SD. Kalau saya dulu MIM, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Diajari kali guru-guru nih. Ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Ye, 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita membaca Al-Quran dengan semangat untuk mencari hidayah, kalimat kulu wasrobu wala tusrifu akan mendorong kita memasuki dunia keilmuan. Itu. Lah warga Muhammadiyah Pak diharapkan semua warga Muhammadiyah pada saat membaca Al-Quran semangatnya semangat mencari hidayah. Bukan semangat untuk mencari pahala. Saiki ku nek maca Quran, sampean maca Quran dolek apa? Dolek pahala. Warga Muhammadiyah Pak harus mengubah mindset. Membaca Al-Quran semangatnya mencari hidayah. Sebab tujuan Al-Quran diturunkan untuk mendatangkan hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas.
Pak, jangan salah paham ya, jangan salah paham. Membaca Quran berpahala, bener. Ora salah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan semangat mencari pahala saja, fungsi Al-Quran diturunkan itu tidak terpenuhi. Sebab fungsi Al-Quran diturunkan adalah memberi hidayah bagi manusia. Pahala itu ngikuti, Pak. Pahala itu ngikuti aktivitas. Gampangan ngeten. Sampean ngertos longan. Longan itu ngisore bayang. Ngisore amben, ngisore dipan, itu jenenge longan. Ojo arep-arep duwe longan. Gawe wae dipan, longan iku ana dhewe. Paham maksudnya? Ojo arep-arep duwe longan. Gawe wae bayang, gawe wae dipan, longan niku ana dhewe. Jangan berharap pahala, bacalah Al-Qur'an. Carilah hidayah di dalamnya. Pahala itu ngikuti. Ya, pahala itu ngikuti amalan. Ya. Jika kita mengamalkan isi Quran, akan mendapatkan keberkahan. Barokah hidup kita. Karena memang Al-Quran itu adalah kitab yang penuh barokah. Kita lanjutkan, Pak. Begitu kita membaca kulu wasrobu walatusrifu, dipelajari ilmu kedokteran. Muncul mensana incorpore sano, muncul pula 4 sehat 5 sempurna. Pak, 4 sehat 5 sempurna tidak bisa diganti dengan cukup makan 2 pisang. Ya, sampai ngerti maksudnya. Nah, jadi nantinya cobalah dipahami Quran supaya mendapat pahala sekaligus hidayah yang kita cari. Lalu sekalian, umur manusia harus bernilai ibadah. Nah sekarang mari kita bicarakan dengan teliti. Di titik ini ya, umur manusia itu nanti banyak habis di 2 tempat. Jadi umur manusia itu nanti banyak habis di 2 tempat. Jika di 2 tempat ini aktivitas manusia tidak bernilai ibadah, maka rugilah manusia itu. Dan kerugian itu akan memunculkan penyesalan. Dan penyesalan itu akan dibawa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiki jenengan titeni nggih. Umur manusia itu nanti banyak habis di 2 tempat. Yang pertama adalah di dalam rumah. Nanti jenengan titeni, jenengan hitung-hitung. Berapa jam kita di rumah dan berapa jam kita ada di luar rumah. Pak, tidur yang baik itu berapa jam, Pak? Berapa jam? 8 jam. Nek ana wong saiki umur 60 tahun, iku artine 20 tahun habis untuk tidur. Sebab 8 jam itu artinya sepertiga hari. Sedina iku 24 jam. Lah nek 8 jam kanggo turu berarti sepertiganya untuk tidur. Lah nek ana wong iku umure 60 tahun berarti 20 tahun habis untuk tidur. Ya, maka tidur pun harus bernilai ibadah. Tidur itu bagi warga Muhammadiyah harus berorientasi negeri akhirat. Makanya Pak, nanti kalau dengan tidur, ikuti petunjuk Rasul. Supaya nanti tidur jenengan berkualitas. Tidurnya berkualitas, bernilai pula ibadah. 1, menawi jenengan ajenge sare, ajenge tilem, wudulah dulu seperti wudunya akan sholat. Baru nanti kita akan tidur.
Dileng-eleng nggih. Sak derenge tilem ngoten nika jenengan wudu, setelah itu jenengan tidur. Sudah bareng itu nanti ada doa-doa untuk tidur. Ngeten niki, Pak. Wonten tiyang tanglet. Tiang kali bokor. Ustaz, saya ini kalau tidur itu wudu dulu. Begitu saya ngeleset, ngentut. Apa wudu meneh? Tak jawab, ora usah wudu meneh, tambah kancilen gak turu-turu sampean yo. Ya. Wudu iku syarat sahih salat. Tidur ora se wudu, ya tetep sah, ora ono tidur rasah iku. Sabeh sah. Cuman Rasulullah memberikan petunjuk nek arepe turu wudu dhisik. Dene ngleset kok ngentut, ya wis terus ae turune. Aja wudu meneh, kancilen gak turu-turu sampean. Ya. Nah, itu, ya. Ya, Pak. Jenengan analisis sakniki. Doa-doa terkait dengan tidur. Memasuki tidur artinya kita memasuki dunia kematian. Ya, dunia kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu pula ya Allah aku mati. Mentidur. Pada saat bangun, kita juga berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Loh coba, mati Pak. Jadi memasuki dunia tidur sama dengan memasuki dunia kematian. Oleh karena itu nanti kalau jenengan akan tidur, wudulah terlebih dulu. Siapa tahu itu toharoh terakhir bagi kita. Sebab tidak ada jaminan jenengan tidur bisa bangun lagi. Tidak ada jaminan. Sebab wis akeh buktine ana wong turu bablas gak tangi-tangi. Siapa tahu itu merupakan wudu terakhir, toharoh terakhir. Banyak-banyak zikir menjelang tidur. Sehingga nanti tidur itu berkualitas dan bernilai ibadah. Tapi sekalian, walaupun begitu, Rasulullah pun memberitahukan kepada kita. Karena nanti umurmu banyak habis di dalam rumah, maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dileng-eleng ya, dileng-eleng. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Tegakkan sebagian salat-salat sunahmu di rumahmu masing-masing. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, ini amalan dalam rumah. Mewujudkan keimanan kita kepada Allah dengan menghidupkan amalan dalam rumah. Pak, wong lanang iku nek salat wajib nang masjid. Nek ana warga Muhammadiyah salat fardu, salat wajib nang omah iku duduk Muhammadiyah tapi Aisyah. Ya, paham? Jadi ini ana wong warga Muhammadiyah salat wajib kok nang omah, iku artine duduk Muhammadiyah tetapi Aisyah. Kula menawi ngaji nek nggone tiang-tiang umum, Pak, umum artinya pengajian itu umum. Ya tak sebut nih. Nek ana wong NU salat wajib nang omah iku duduk wong NU, iku ngono fatayat. Ya, nah, kita Muhammadiyah harus menghidupkan sholat-sholat dalam rumah dalam arti sholat-sholat sunnah, tegakkan sholat sunnah dalam rumah kita masing-masing. Pak, Bu, nyuwun sewu nggih.
Rumah itu kalau kita gunakan sebagai tempat berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan wujud sholat, rumah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, tanda-tanda rumah itu diberkahi itu bermacam-macam tandanya. Salah satunya adalah jika rumah itu sudah diberkahi oleh Allah, maka penghuni-penghuni rumah itu kerasan dan betah tinggal di dalam rumah. Mana jenengan nggak ada yoga, nggak ada putu, ya, umur 5 tahun, 4 tahun, ya, dijak nanti ku ora kerasan, ngejak mulih saya. Dijak nanggone bibikne, dijak nanggone Pak Dene, dijak nanggone Mbahe, gak kerasan ngejak mulih saya. Itu pertanda cucu jenengan, anak jenengan sudah menemukan ketenangan dalam rumah. Sehingga dia gak nyaman di mana-mana, betah dalam rumah. Maka berhati-hatilah jenengan apabila punya anak tidak betah di rumah. Lebih berhati-hati jika punya istri tidak betah di rumah, reuni ya. Gara-gara ono iki. Subhanallah, SMA reuni. SMP reuni, PAUD to reuni. La ilaha illallah. Sing diomongno iku apa? Ya. Nah, betah di rumah. Ibu-ibu berhati-hatilah jika punya suami yang tidak betah di rumah. Dikoreksi, muhasabah, apa oh ya kira-kira anakku, bojoku gak betah nang omahe. Nanti akan ketemu. Bisa jadi rumah jenengan jarang ditempati orang untuk menegakkan sholat di dalamnya. Dalam hal ini sholat sunnah. Jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya. Jadi sabda Rasulullah jelas, wala tattakhiduha kubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tegese omahe kanggo turu tok. Lah turu ku dulure mati. Ya, wong turu ku dulure mati. Diarani urip dijak omong ora semaur, diarani mati jek ambekan. Iku wong turu. Ya. Nah ini. Itu yang pertama. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hidupkan sholat-sholat sunnah di dalamnya. Nomor 2. Tapi sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya menyebutkan, karena nanti rumahmu itu banyak kau gunakan menghabiskan umur di dalamnya, maka jadikan rumah itu sebagai pusat pelaksanaan infak dan sedekah. Jadikan rumah kita sebagai tempat pelaksanaan infak dan sedekah. Ini perlu dijelaskan dulu, Pak, ya. Di dalam Islam, dalam syariat Islam itu banyak kalimat-kalimat tentang harta. Ono zakat, ono infak, ono sedekah, ono hibah. Hibah, Pak. Hibah itu hadiah, ya. Hibah. Ono wakaf. Ya kan? Itu. Ono waris. Itu semua terkait dengan harta. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu lewat Rasulnya. Ya. Karena nanti rumah kalian itu banyak kau gunakan untuk menghabiskan umurmu. Jadikan rumahmu sebagai pusat pelaksanaan infak dan sedekah. Nah, sekarang kalau zakat, zakat itu wajib hukumnya. Wajibnya zakat karena terikat 2 hal. Terikat oleh ukuran dan terikat oleh waktu. Ya. Jenengan zakat fitrah dibayar sakwise salat Id, duduk zakat jenenge.
Walaupun jumlahnya sama, ukurannya sama. Tapi karena sudah lepas dari waktu, bukan zakat namanya, tapi menjadi sedekah biasa. Jadi zakat itu wajib karena terikat oleh waktu. Salat juga sama, terikat oleh waktu. Aqimi shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkan salat, sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman telah diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Terikat oleh waktu. Makanya ora ono Jumatan diajukan Kemis ora ono. Pak takmire duwe gawe. Jumatane diundur Sabtu, ora ono ngono iku. Sebab salat itu terikat oleh waktu. Zakat, Pak, ya zakat. Infak. Infak itu, Pak, mesti harta. Dan hukumnya wajib. Infak itu wajib, Pak. Ya. Walaupun tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh ukuran. Contohnya apa? Bapak-bapak ngekei blonjo ibu, itu infak. Dititeni itu wajib. Ya. Jadi warga Muhammadiyah yang cerdas, dia tidak akan mengeluarkan uang dari dompetnya kecuali niat untuk ibadah kepada Allah. Jadi jenengan Pak ngekei blonjo nang wedok, wong wedok, iku atine ditata. Iki ngono infak. Innamal a'malu binniyat sabai Rasul. Qaidah usul fikih al umuru bima qasidiha. Kabeh tergantung maksude. Dadi nek sampeyan ngekei blonjo wong wedok, atine ditata, iki ngono infak. Nang ati ae lho Pak ya. Aja disebutne. Sampeyan sebutne, diclatu tambahan sampeyan. Bu, iki infak kuwi. Wah, diclatu sampeyan. Enak ae infak gitu. Ya. Ibu-ibu sama. Jenengan punya anak yang ngaji di TPQ, mondok, sekolah, ya. Kok njaluk sangu? Butuh tuku buku, butuh bayar SPP. Pak, Bu, pada saat jenengan kasih uang pada anak, niatkan infak. Itu kewajiban. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Itu janji Allah. Di dalam konsep Islam tidak ada infak tanpa ganti. Infak pasti diganti oleh Allah. Tinggal keyakinan kita. Ini firman Allah, nanti dilihat Quran surat Saba ayat yang ke-36. Ya. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Diganti oleh Allah. Lagi takon. Kira-kira ono kotak namanya masjid. Itu kotak infak, kotak amal atau kotak sedekah? Kotak infak. Kalau itu kotak infak, jenengan masuk masjid wajib memasukkan uang. Sebab infak. Infak itu mesti, ya, infak itu wajib Pak, hukumnya. Anak jenengan sekolah, ono kartu, ini kartu sedekah atau kartu infak? Kartu infak wajib niku. Ora ono kartu sedekah. Bayar karepmu, gak bayar karepmu, tutup sekolahan. Ya. Nah, jadi ku infak wajib itu, mesti benar. Yang ketiga sedekah. Sedekah itu sunah. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Ana wong ngemis, jenengan kasih uang sedekah.
Ana arek ngamen, jenengan kasih uang sedekah. Jenengan berucap salam sedekah. Mengsem nang koncone dengan tulus ikhlas sedekah, Pak. Salat duha sedekah. Jadi sedekah itu bisa materi, bisa non materi, tapi kalau infak mesti harta, mesti materi. Nah itu. Ya. Jadi bojo itu aja dijak guyon ae. Sedekah Pak guyon iki. Iya tapi yo infak kono rek. Ora dikai infak disedekah mati kaku bojo sampean. Dijak guyon. Ya, ya diinfaki ya disedekahi. Aja dadi wong sing medhit. Ora ana critane wong sugih gara-gara medhit ora ana. Ora ana wong jatuh miskin gara-gara banyak infak, banyak sedekah, ndak ada, Pak. Jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang gemar bersedekah, dan itu dimulai di dalam rumah kita masing-masing. Sampeyan kepengin ro cirine wong medhit. Sampeyan ro cirine wong medhit. Tak kandhani sampeyan. Wong medhit itu ketok, Pak, dari aura wajahnya ketok. Iki duduk dukun. Duduk dukun, ya. Seperti hanya orang yang pandai bersyukur dan tidak pandai bersyukur, kelihatan aura wajahnya, kelihatan betul. Oh, iki wong iki pandai bersyukur iki. Gak tahu bersyukur kok terus iki. Ketok, ya. Jaga dia enggak kelihatan, Pak. Iki ngono ana ilmune dhewe jenenge psikologi. Ya. Wis gampang-gampangane ngene. Nek atine wong iku seneng, iku guyu. Gambare wong guyu karo gambare wong nangis siji. Ya. Gambare wong guyu karo gambare wong mewek. Iku siji. Ana wong difoto pas guyu, foto. Pas nangis sampean foto, jejerno siji rupane. Kalau tertawa mencerminkan hatinya senang. Cermin dari hati. Nek wong nangis modele ngono, berarti atine ya apa? Hatine sedih, makane wajahnya seperti itu, kelihatan. Syukur itu dalam hati. Ya, kelihatan juga wajah. Sampeyan kepen ro tandane wong pandai bersyukur dan tidak pandai bersyukur. Pak, cirine wong sing gak iso bersyukur, sampeyan tak kandhani. Wajahnya lebih tua daripada umurnya. Wajahnya lebih tua daripada umurnya. Umurmu piro? 30 tahun. Lho kok wis seyek iki? Gek 30 tahun, wajah wis koyo 50 tahun, wis koyo 60 tahun. Jere wong Surabaya kebrangas. Ngoyo-ngoyo. Nah, pandai bersyukur ya, pandai bersyukur. Tanda bersyukur itu pun kita bisa wujudkan dengan banyak-banyak berwudu, menjalankan perintah Rasul tadi itu. Sering-sering wudu ben awet nom. Ya. Sering-sering wudu supaya awet nom. Pak, sampe nak kandhane ya. Wong sing menjaga wudu, wajahnya akan lebih muda 10 tahun daripada yang tidak pernah wudu. Sama nanti bisa mengadakan riset. Tonggo sampeyan sing sak pantaran, sing siji ahli salat artinya ahli wudu. Sing sijine ra tau salat, aja wudu, raup ora tau. Wis jejerno foto lak siji.
Ya. Bapak sekalian, coba ya sekarang ini. Bubar dari sini nanti dengan praktekan. Tapi ingat Pak ya, ini harus fair, harus sportif ya. Jenengan habis kerja, yang guru habis ngajar, yang tani habis dari sawah, yang pedagang pulang dari pasar, teko kerja langsung ngoco. Wes ya, nek wes ngoco, wes kopiahe, topine, kerudunge, jilbabe dilepas sampean wudu. Wis wudu mari andukan surenan. Balik ngoco meneh. Seje. Apa? Seje ini apa? Lebih fresh itu. Lebih fresh. Pak, sekarang mari saya ajak jenengan untuk memasuki dunia medis. Maaf ya. Wajah sebagai anggota wudhu kita ini, Pak. Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita ini. Itu ratusan titik-titik akupuntur. Ya. Ada titik-titik akupuntur. Tangan, kaki, anggota-anggota wudhu. Banyak titik akupuntur. Kalau titik akupuntur ini kena air wudhu dan digosok. Nek wudhu aja syukur teles. Wudhu itu digosok. Ya, digosok. Kalau nanti ada cincinnya digerak-gerakkan ya. Dilepas, didol ya. Ya. Titik akupuntur akan merespon dengan respon positif. Itulah yang menjadikan freshnya wajah kita, tubuh kita, anggota-anggota wudhu kita. Dan Rasul menjelaskan freshnya anggota wudhu itu terbawa nanti sampai ke padang mahsyar, ghurran muhajjalin. Itu Pak. Jadi kalau Rasul mengatakan begitu, bukan kemudian tidak ada bukti di dunia, ada buktinya di dunia. Ya, bersyukur. Ya. S2. Satu lagi, ya. Berikutnya, Pak. Karena nanti, ingat ya, nanti ini kalau sudah habis ngaji ini, pulang ke rumah dipraktekkan masing-masing. Masing-masing mempraktekkan. Karena nanti rumah kita itu banyak kita gunakan sebagai tempat untuk menghabiskan umur, maka pada saat kita masuk ke dalam rumah, ucapkan salam dan ucapkan basmalah sebelum masuk ke dalam rumah. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada, Sunan An-Nasai ada, Sunan Abu Daud ada, Kutubut Tis'ah banyak mencatat hadis ini. Apa yang disabdakan Rasulullah? Jika ada orang yang masuk ke dalam rumah, dia berucap basmalah. Dia berucap salam pada penghuni rumah. Dia makan dalam rumah, juga berucap basmalah. Qala syaiton la mabita lakum wala asa. Mabit itu artinya nginep. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir semua di sini ini diberi kesempatan oleh Allah untuk haji dan umrah. Sing amine banter budal dhisik. Nah, ya. Pak, mabit itu nginep. Nek ana wong mlebu omahe kok berucap basmalah. Kemudian dia makan dalam rumah, dia juga berucap basmalah. Qala syaiton, maka berkatalah setan. Setan antar setan ngerumpi, ngomong-ngomong. Apa sing diomongne? La mabita lakum wala asa. Kita tidak bisa nginep dalam rumah ini. Wala asa itu makan malam. Bahasa Arab mirip-mirip, Pak. Kalau isya, sholat agak malam. Isya kan malam, Pak. Kalau asya, makan malam. Nih, insya,
ora entuk mangan. Ya, meh podo. Nah ini Pak, kalau ada orang masuk dalam rumah, dia berucap basmalah, dia berucap salam bagi penghuni rumah, maka setan mengatakan kita tidak bisa nginep di rumah ini. Tidak bisa makan gratis di rumah ini. Ini mesti kita ketahui. Bahwa setan itu telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dilihat sumpahnya setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Karena engkau ya Allah telah mengutuk aku sebagai hamba-Mu yang terlepas dari jalan-Mu yang benar. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan kudatangi semua manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dan dari sisi kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan pernah mendapati manusia itu kebanyakan yang mensyukuri akan nikmat-nikmat-Mu. Banyak yang tidak mentaati aturan-aturan-Mu. Oleh karena itu warga Cerme umumnya dan khususnya warga Muhammadiyah tidak boleh merasa aman dari godaan setan. Kula ulangi malih. Orang Islam itu tidak boleh merasa aman dari godaan setan. Setan itu ada di mana-mana. Ya, termasuk di rumah-rumah kita. Oleh karena itu, kita pada saat masuk dalam rumah ucapkan basmalah. Pada saat kita makan, ucapkan basmalah. Supaya setan apa? Mengatakan apa? Sesama antar setan. La mabita lakum wala asa. Kita tidak bisa nginep gratis di rumah ini. Juga tidak bisa makan gratis di rumah ini. Kebalikannya. Barang siapa yang masuk dalam rumah tidak berucap basmalah. Dia makan dalam rumah juga tidak berucap basmalah. Dia tidak ingat dari mana datangnya rezeki yang telah akan ia makan. Tidak pernah berucap basmalah. Apa kata setan? Atraktumul mabi wal asa. Setan antar setan ngomong, kita bisa nginep gratis di rumah ini. Kita bisa makan malam gratis di rumah ini. Setan lowamu lemu, balapan lemu karo sing duwe omah. Siapa Pak sekarang yang tidur bersama setan semalaman? Ketok lemu. Siapa yang semalaman tidur bersama setan? Itu kelihatan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Nek ana wong Islam tangi gara-gara ana adzan subuh, berarti orang itu semalaman tidur bersama setan. Sehingga dia tidak tahajud, tidak witir. Pak, sampean titeni omongan kula niki. Sampean titeni omongan kula niki. Kula yakin sak menten katahe tiyang niki. Kabeh durung subuh wis padha nglilir. Iya kan? Sampean durung subuh mesti nglilir. Nek ana wong tidur ana adzan subuh gek tangi, iki kasus. Ya, kelainan nih. Sebab sunatullah, hukumnya Allah telah diletakkan pada semua makhluk hidup sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya waktu subuh. Wis padha tangi, Pak. Titik jago kluruk durung subuh. Manuk puter manggung durung subuh. Menungso, Pak, sak durunge subuh mesti nglilir. Iya kan? Jadi kan mesti nglilir.
Apa meneh Pak sing usia-usia di atas 50. Gawane umur Pak, wong tuwa iku nek mari isa wis ngantuk. Tapi ku jam 2 wis padha tangi, ora iso turu meneh. Wong tuwa iku ya, orang tua itu turune sedilu mangane titik. Mangane titik tapi njaluk sing enak terus bolak-balik. Lah iku wong tuwa. Gimana? Mangane wong tua iku titik tapi njaluk sing enak terus bolak-balik. Aku ngerti ngono sebab aku suwe urip bareng karo mbahku. Tak titeni, oh, mangane titik mbah. Tapi njaluk sing enak. Terus bolak-balik. Nah, ya. Dawane umur. Lah nek ana wong tuwa turune mangler, mangane akeh. Iku wong tuwa sing ana kasus iku. Saban priksakno iki kelainan iki. Sehat. Toko pikirannya tenang ya. Nah, lalu sekalian. Jadi kalau ada orang Pak nanti sama di Deni mawon nggih, nek ana arek enom ganteng, pinter utawa wedok ayu sing cerdas sing pinter kok aktif nang masjid saat subuh. Jupuken diki mantu. Ini bibit unggul. Nek ana arek enom, pinter, cerdas, aktif salat subuh nang masjid, jupuken diki mantu, Pak. Lamaran arek iki. Lanang ya, Pak, gak apa-apa, wedok nglamar gak apa-apa. Ya. Lamongan kan wedok sing nglamar ya. Enggak tahu sini ada sini. Sini lagi-lagi dulu. Memang al-adatu muhakkamah. Adat itu jadi hukum. Nek wong Lamongan ada aja sing wedok sing lamar. Orang Padang juga begitu. Ya, Sumatera Barat. Itu perempuan yang melamar. Gresik mungkin sebagian ada begitu ya. Al-adatu muhakkamah. Tapi nek Surabaya iku lanang sing lamar. Tadi adat ngene sing sejeng ngene kaya aja disetel nanggon liya. Nah, kene mungkin wedok nglamar gak masalah. Disetel nang Surabaya, wedok nglamar, diserahkan tangga ki wedok ngetek kae. Ya. Dileng-eleng. Pada saat makan di rumah, ucapkan basmalah. Tapi sekalian, terakhir. Tanda-tanda orang laki-laki jelek. Bu, nyuwun sewu nggih. Pak, sing lanang dhisik. Tondo-tondo wong lanang elek. Bu, sapa ngerti nanti bojo sampean elek, ya. Tanda-tandane wong lanang elek, yo iku wong lanang sing biasa mangan nang warung. Ayo, sapa sing bali mangan ngacung? Maju dikit contoh siji ya. Ya. Laki-laki jelek adalah laki-laki yang biasa makan di warung. Kecuali musafir loh, Pak ya. Pak, sampean kok iso ngomong ngono, Pak? Loh, iki ulumul hadis. Dalam ilmu hadis, Pak, itu ada bab. Ada bab sendiri. Nama jar wa ta'dil. Subbabnya ada rijalul hadis. Di situ Pak diuraikan. Zaman Rasul Pak, nek ana wong nggawa kabar teko Nabi, iku didelok dhisik. Nek wong sing nggawa kabar teko Nabi kok biasa mangan nang warung, hadise dhaif. Hadise dhaif. Lho kok ngono? Iya, sebab secara kepribadian sejak zaman Rasul sampai sekarang wong sing biasa mangan cangkruk-cangkruk nang ngene warung omongane getabrus. Kopi, Pak, sak gelas iku 3 jam 4 jam lho, Pak. Iku lho ngomong apa wae ngono.
La ilaha illallah. Lah saiki Pak nyun sewu, Pak. Sing jenenge kafe-kafe, Pak. Ya, kafe-kafe, subhanallah. Tiap malam tidak pernah sepi. Dimanapun kita jumpai. Banyak yang cangkruk-cangkruk di warung-warung, di kafe-kafe. Ini fenomena apa? Fenomena masyarakat gedabrus. Hati-hati. Makanya jangan heran sekarang banyak orang yang omongane ora kena dipercaya. Makanya dalam ulumul hadis, jika orang itu makan di warung, hadisnya berderajat dhaif. Ngoten, Pak. Nah, sing biasa mangan-mangan warung dikurangi ya. Saya tidak mengatakan makan di warung haram lah, enggak, Pak ya. Jangan salah paham, enggak. Ini segi moral, etika. Ya. Saya dulu, Pak, jadi kepala sekolah, saya dulu. Ya. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah. Saya instruksikan pada semua guru dan karyawan tidak boleh makan di kantin. Jadi lebih baik kantin sekolah itu silakan beli. Bawa aja ke kantor guru, makan di kantor. Ojo ono sing mangan nanggone kantin. Goyon rame cekakaan murid-muridé. Harkat martabat marwah guru jatuh di situ. Ya. Nah, ngono guru gabuk-gabukan karo muridé. Lah ya repot. Ora ono kiai gabuk-gabukan karo santrine ora ono. Ya. Guyonan ora ono. Tapi ngono ku siji karo Muhammadiyah. Muhammadiyah ustaz jak guyon. Lo ora ono. Kiai jak guyon santrine ora ono. Jaga etika. Nah, lalu sekalian, oleh karena itu, ya, yang laki-laki, Pak, aku mangan warung sebab bojoku gak iso masak, gak tahu masak. Hati-hati, Bu. Fenomena anak-anak perempuan kita, ora ono sing seneng nang pawon saiki. Ya. Ayo, anak-anak perempuan jenengan, sapa sing njaluk uruk, njaluk ulang masak? Ora ono, Pak. Ya. Hati-hati, Pak. Ya, lah. Ada Pak ya, ini untuk kalimat yang terakhir. Dapat kita simpulkan bahwa salah satu dari cara kita untuk mewujudkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah adalah merealisasikan dalam bentuk amalan-amalan dalam rumah. Ingat bahwa salah satu tempat yang banyak kita gunakan menghabiskan umur adalah dalam rumah. Apa menewis kena pensiun, ya, kena stroke, diabetes tinggi, kolesterol tinggi. Wis ora kober, Pak, ngetren doro orang ra ono. Senang omah. Nah, banyak yang menghabiskan dalam rumah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini yang benar dijadikan hidayah untuk kita semua, dan mudah-mudahan yang salah diampuni kesalahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Aziz ya Ghafar, ya Alimal Ghaibi was Syahadah. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah, berkumpul bersimpuh di tempat ini ya Allah mengharap ampunan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hati kami, hati yang senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat-Mu, hati yang senantiasa istiqomah beriman kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah diri kami, anak cucu kami, sebagai hamba-hamba-Mu yang tetap dapat menegakkan sholat semata-mata hendak menyembah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami hidayah, berilah kami ilmu, sehingga kami dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan berilah kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan ajaran-ajaran-Mu.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk selama kami menjalani hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah doa kami. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.